Halo semua, bareng Air Clipper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat kalian yang masih anteng mengikuti channel ini, yang suka nonton tapi jarang komen, yang sering komen tapi jarang nonton, dan yang paling spektakuler adalah yang selalu nanya judul, padahal udah diperlihatkan, disebut, bahkan ditulis di deskripsi. Seperti biasa, Air Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menyajikan klip dan review film terbaik untuk kalian simak. Dan untuk kali ini, Air Clipper akan lanjut membahas kisah sosok psikopat yang selalu menenteng Sensou. Untuk itu tonton sampai habis. Sobrek udahlah ya. Dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita dibuka oleh sebuah berita jadul di tahun 70-an tentang kejadian mengerikan yang menimpa sekelompok pemuda. Mereka yang berjumlah 5 orang dikabarkan menjadi sasaran kesadisan sosok psikopat yang selalu menenteng Sensou. Namun dari kelima korban kesadisan psikopat Sensou, seorang kewes bernama Sally berhasil lolos. Di mana adegan pelarian Sally pernah Air Clipper bahas di video yang satu ini. Link ada di deskripsi. Seorang remaja bernama Lila begitu serius nonton berita jadul, terutama akan keberhasilan Sally yang menurut si Kang Toko masih hidup sampai sekarang. Bahkan Sally yang kini bekerja sebagai penjaga hutan katanya masih mencari keberadaan sosok psikopat yang selalu memakai topeng dari wajah manusia itu. Dan inilah Melody, kakaknya Lila yang sedang melakukan perjalanan bisnis bersama teman-temannya, di mana mereka akan menuju sebuah kota terpencil bernama Harlow untuk menggelar acara lelang dengan mengundang para pengusaha. Pria bernama Richard jelas kesinggung mendengar bacotan Melody yang nyinyirin kebiasaannya karena selalu membawa pistol. Terlihat ia pun menahan emosi akan kelakuan si rambut heboh yang petantang-petenteng sombong mentang-mentang seorang pengusaha muda. Mereka terlihat kesal setelah dibekok knalpot oleh Richard yang ternyata satu arah dengan mereka. Lalu tak lama kemudian, mereka dicegat para polisi yang sepertinya lagi BU. Rupanya kedua polisi ini cuma mengingatkan mereka untuk selalu menjaga sikap saat berada di kota Harlow nanti. Karena menurut Pak Pol penduduk sana suka gampang emosi, apalagi dengan para pendatang yang kebanyakan suka ngeselin. Tak lupa juga ia menyuruh si tampon Dante untuk segera menghubunginya jika terjadi sesuatu. Sampailah mereka di kota kecil Harlow yang tak lebih dari bangunan-bangunan tua yang sudah disita oleh bank. Terlihat Dante dan Melody pun sudah tidak sabar untuk merubah kota ini menjadi kota wisata. Melody auto kaget saat melihat Richard berada di kota ini. Dan ternyata, ia adalah kepala tukang yang pernah dihubungi Dante sebelumnya. Lalu dengan gayanya yang sok cool, Richard meminta Dante untuk segera mengurus pembayaran untuk proyek renovasi bangunan setelah terjual nanti. Dante kaget melihat sebuah bendera kaum pemberontak yang terpasang di bangunan panti asuhan. Ia pun khawatir jika sampai peserta lelang tahu dan menyangka tempat ini adalah markas kaum separatis yang terkenal rasis. Lalu tanpa berlama-lama Dante mengajak Melody untuk mencabut bendera kontroversial ini. Saat Dante sibuk ingin menjambak bendera, Melody begitu serius melihat penghuni panti yang bertubuh besar dengan wajah yang gak jelas. Lalu tak lama kemudian babang Dante datang setelah gagal mencabut bendera dari bangunan panti. Mereka gak nyangka bangunan panti asuhan ini masih dihuni oleh seorang nenek-nenek yang penyakitan. Lalu dengan ramahnya si emak akan menjamu Dante dan Melody yang ia anggap adalah tetangga barunya.
run in this orphanage for troubled teens that needed me to. Melody bertanya kenapa si emak masih di sini, padahal semua bangunan di daerah ini sudah disita oleh bank. Akan tetapi si emak malah merasa konyol karena jelas-jelas ia sudah menyelesaikan urusannya dengan pihak bank. Lalu ketika Dante ngomongin perkara bendera, si emak berkata bahwa itu cuma peninggalan kakeknya. Si emak pun katanya gak rasis terhadap orang-orang berkulit blok seperti Dante. You watch your mouth. Bacotan Dante yang kesinggung membuat si emak akhirnya bersedih. Perasaannya pun kian hancur saat Melody menyuruh si emak untuk pindah ke panti jompo. Pria tinggi besar datang setelah mendengar keributan yang mengancam kesehatan si emak. Tapi menurut si emak ia baik-baik saja dan meminta pria ini untuk kembali ke kamarnya. Di mana pria tersebut adalah anak asuh si emak yang terakhir yang mengidap keterbelakangan mental. Dante bela-belain memanggil polisi untuk mengusir si emak yang ia anggap penghuni gelap. Keadaan ini membuat si emak benar-benar syok hingga penyakit jantungnya kembali kumat. Tak lama kemudian si pria tinggi besar datang saat para polisi akan membawa si emak ke rumah sakit. Pacar Dante yang bernama Ruth akan mengantar si emak ke rumah sakit. Karena dengan begitu Dante dan Melody bisa menyambut rombongan orang kaya yang sudah pada datang. Selang beberapa saat, Dante dan Melody menemui pihak bank yang berterima kasih atas kerjasama mereka yang berjalan lancar. Mereka jelas senang dong, tapi lain halnya dengan Ruth. Ia sedang harap-harap cemas melihat penderitaan si emak yang sepertinya sedang sekarat. Kematian si emak benar-benar membuat semua orang terlihat panik. Kemudian Ruth gercep memberitahu teman-temannya tentang apa yang telah terjadi. Kesedihan yang dirasakan anak asuh si emak menjadikan sosok tinggi besar itu menunjukkan siapa ia yang sebenarnya. Sementara kesibukan Melody yang sedang melakukan lelang membuat Lila merasa bete hingga ia pun menemui Richard yang sedang sibuk sendiri di tempatnya. Tak lama kemudian perhatiannya tertuju pada sebuah senjata otomatis milik Richard. Richard penasaran dengan bekas luka di tubuh Lila yang mirip borok eksim yang kurang perawatan. Lalu remaja pendiam ini menceritakan bahwa ini adalah bekas luka tembak ketika sekolahnya disatronin penembak gila. Rupanya Lila masih trauma dengan senjata yang dulu telah menewaskan teman-temannya. Bahkan sejak kejadian itu ia paling benci kepada bocil FF yang doyan tembak-tembakan. Melody kaget mengetahui kabar dari Ruth tentang kematian si emak. Karena bagaimanapun juga, ia bersama Dante adalah pemicu yang menyebabkan penyakit si emak kumat. Tapi menurut Dante mereka gak salah-salah amat. Toh si emak adalah penghuni gelap yang tak memiliki sertifikat bangunan panti. Karena keadaan ini, Melody akan membawa Lila untuk segera pergi dari kota ini. Where's my sister? Waduh, baru juga kenal bentar dengan Richard, Lila sudah nyapit garpit seperti ini. Lalu setelah menceritakan tentang kematian si emak, Melody memaksa adiknya ini untuk segera pulang bersamanya. Kembali kepada Ruth setelah mobil yang ia tumpangi adu banteng dengan traktor. Ruth yang baru sadar pun ketakutan karena tidak melihat anak si emak yang telah menghabisi 2 anggota polisi. Ruth kaget melihat pria psikopat itu sedang menyisit wajah si emak. Lalu dengan menggunakan radio, Ruth diam-diam mencari bantuan. Si Kang Toko mendengar permintaan bantuan Ruth, begitupun tentang sosok psikopat yang menggunakan topeng dari wajah manusia. Ruth pura-pura meninggoy saat psikopat datang oleh kegaduhan Pak Po yang baru eling. Namun ia tidak bisa apa-apa saat psikopat Senso merujak tangkurak Pak Polisi.
Saat jasad si emak dibawa entah kemana, Ruth kesulitan kabur karena pintu mobil gak bisa dibuka. Hingga ia pun akan kabur lewat pintu lain sebelum psikopat kembali datang. Akhirnya Ruth pindah alam setelah dikelitiki pisau sampai jeroannya ngabur rusut. Lanjut sang psikopat pun pergi untuk mengurus jasad orang yang selama ini mengurusnya. Kembali ke kota Marlow ketika para orang kaya sedang menggelar party. Richard mengambil semua kunci mobil setelah mengetahui kematian si emak dari obrolan Melody. Karena menurutnya mereka harus bertanggung jawab atas kematian si emak yang belum tentu bersalah. Bahkan ia menantang Dante untuk menunjukkan sertifikat bangunan panti kalau pihak bank memang sudah memilikinya. Saat sertifikat panti gak ditemukan, Melody khawatir jika sampai si emak masih sah sebagai pemilik bangunan panti. Lalu untuk membuktikan sangkaan Melody, Lila menyarankan agar mereka mencari sertifikat tersebut di kamar si emak. Lanjut kita beralih ke tempat Sally yang sedang sibuk ngurus daging bagong kesukaannya. Tak lama kemudian ia dihubungi si Kang Toko yang memberitahu kabar dari Ruth tentang psikopat Senso. Pucuk dicinta Bagong pun tiba setelah 50 tahun menunggu. Sally akhirnya punya kesempatan untuk balas dendam. Lalu tanpa berlama-lama, Bu Polhood prepare untuk segera meluncur ke kota Harlow. Setibanya di bangunan panti, Dante dan Melody berpencar untuk mencari sertifikat bangunan ini. Melody langsung lemas setelah menemukan apa yang ia cari, dan itu berarti ia telah mengusir orang dari rumahnya sendiri. Mel? Dengan satu kali serangan saja, cungur Dante pun songhak sampai telinga. Tak lama kemudian, Melody pun datang dan melihat kelakuan si Letterface yang akan menghabisi temannya. Melody bisa melihat kesedihan sang psikopat yang telah kehilangan si ibu panti. Bahkan saking sayangnya ia memeluk daster kesayangan si emak sembari berdandan menggunakan make up nini-nini. Emosi sang psikopat kembali berkobar saat melihat sekumpulan orang kaya yang masih menggelar party. Dirasa psikopat sudah pergi, Melody berusaha memberitahukan keberadaannya kepada orang-orang. Tapi sayang, hujan yang mulai turun membuat usaha Melody sia-sia. Entah apa yang sedang dilakukan psikopat yang berjuluk si Letterface ini. Kegaduhan ini pun membuat Dante yang sempat pingsan tersadar dan bergegas untuk mencari pertolongan. Melihat Dante yang sempoyongan, Richard menyangka rekan bisnisnya ini sedang mabok parah. Padahal Richard langsung meminta Dante untuk menyebutkan siapa pelaku yang telah membuatnya doer seperti ini. Tapi daripada menjawab, Dante keburu pindah alam setelah kehilangan banyak darah. Kemudian Richard menyuruh kakak Catherine untuk bersembunyi di dalam bis. Tak lupa juga ia mengingatkannya agar jangan sampai ada yang keluar sampai keadaan benar-benar aman. Shut the door. Selang beberapa saat, Richard masuk ke dalam panti untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Dante. Di saat itu pula, Melody masih bertahan ketika sang psikopat telah menjebol dinding kamar.
Ternyata si Leatherface mengambil senjata andalannya yang selama ini ia sembunyikan. Karena bagaimanapun juga ia akan menuntut balas terhadap para pendatang yang telah menewaskan Ibu Panti. Setelah keturih pecahan kaca, Richard yang sedang sekarat berniat untuk memberikan kunci mobil kepada Melody. Sang Leatherface akhirnya kembali menggila setelah 50 tahun ia hidup damai di dalam panti. Di saat itu pula, Sally yang sebentar lagi sampai penasaran dengan sebuah mobil polisi yang masih nyocol di bodi traktor. Melihat korban yang sudah tidak memiliki wajah, Sally kini semakin yakin bahwa si Leatherface sudah kembali muncul. Sejenak ia pun teringat dengan teman-temannya di masa lalu yang telah menjadi korban kesadisan psikopat Sensor itu. Lila sudah kelewat bete terus-terusan di dalam bus tanpa mengetahui apa yang terjadi. Sementara Catherine memilih bungkam daripada cuma akan membuat kepanikan saja. Lila nekat mencari kakaknya yang belum kembali dari dalam panti. Lalu tiba-tiba, ia kaget saat melihat jasad Dante yang masih berlumuran darah. Setelah kunci didapat, Melody mencari jalan yang aman untuk bisa sampai ke lokasi bis. Terlebih ia merasa yakin si Leatherface masih berada di bangunan ini. Hantaman psikopat membuat Melody terpental ke kolong rumah. Dan tiba saatnya, sang Leatherface nyetater senjatanya untuk menghabisi Melody. Untuk sementara, Melody merasa lega bisa bersembunyi di tempat yang dipenuhi para lon cubluk. Namun ia masih bisa mendengar psikopat Sensor yang sedang mencarinya. Setelah bermandikan takek, Melody pun berhasil terbebas dan lanjut menuju bis. Lila memaksa Pak Sopir untuk segera kabur karena ada sosok psikopat yang sedang mengejar mereka. Sementara Melody yang masih syok belum mampu menceritakan apa yang baru saja ia alami. Pak Sopir menyangka salah satu ban mobil mengalami kebocoran. Dan karena gak tahu bahaya sudah dekat, beliau cek dong. Saat Pak Sopir tinggal tangkuraknya doang, psikopat pun datang untuk menghabisi orang-orang yang telah mengusik kehidupannya bersama si emak. Tapi bagi orang-orang ini, outfit psikopat Sensor malah dianggap unik dan lucu untuk mereka jadikan status WA. Saat semua orang menjadi sasaran psikopat, Melody membawa Lila bersembunyi ke dalam WC. Terlihat mereka pun semakin ketakutan ketika bis mulai dibanjiri oleh darah. Tak lama kemudian, Melody menemukan sebuah pintu yang bisa ia dan adiknya gunakan untuk kabur. Dengan tewasnya Catherine, semua penumpang berarti sudah habis dan hanya menyisakan kakak beradik ini. Tepat pada waktunya, Sally yang baru datang menjadi harapan selamat untuk mereka. Tapi bukannya langsung membawa mereka pergi. Sally katanya ingin balas dendam dulu kepada psikopat Sensor. Bahkan ia mengunci Melody dan adiknya di dalam mobil selama ia mencari keberadaan sang psikopat.
Sally seolah gak percaya melihat sosok mengerikan yang selama ini ia cari. Bahkan daripada langsung menghabisinya, Sally malah memaksa psikopat untuk mengingat kembali kejadian yang pernah mereka alami 50 tahun yang lalu. Sementara psikopat boro-boro ingat. Lagian ia lebih tertarik untuk menghabisi Melody dan adiknya daripada baku hantam dengan ini. I was supposed to die in school then. Look at me. Sally menyuruh Melody dan adiknya untuk segera pergi karena ia sedang menikmati momen balas dendam yang terasa begitu menyenangkan. Ketika Sally keturi gergaji Senso, Melody gak mau jika hanya streaming nonton penderitaan emak-emak, apalagi saat psikopat memperlakukan Sally layaknya kresek sampah. Serangan yang berujung nyuksruk ke bangunan bengkel membuat Melody terjebak akibat ketusuk bagian mobil. Mereka pun ragu apakah serangan tadi membuat psikopat matot atau cuma nambah kemarahannya saja. Karena keadaan ini, Melody yang sudah pasrah menyuruh Lila untuk segera pergi. Setelah Lila pergi, sang psikopat yang masih tangguh akhirnya datang. Kemudian Melody meminta maaf atas kesalahannya yang secara tidak langsung telah menyebabkan Bu Panti meninggoy. Untung saja Mas Sally masih hidup dan berguna hingga si Leatherface pun kabur entah kemana. Lalu sebelum berangkat ke alam baka, Sally mengeluarkan pelor terakhir dan meminta Lila untuk melanjutkan misi balas dendamnya. Setelah Sally benar-benar meninggoy, Lila gak mau jika sampai kakaknya menjadi sasaran empuk sang psikopat. Lalu ia mengumpulkan keberanian untuk mencari dan menghadapi sosok mengerikan itu. Ternyata psikopat jago juga membuat sebuah prank yang bisa menipu Lila. Tapi kita gak dikasih lihat nih, apa yang sedang terjadi di bawah air. Lila kini sudah pasrah jika ia memang akan tewas disensok sang psikopat. Tapi tiba-tiba, Melody yang sudah terbebas melakukan serangan yang tak terduga. Tamparan Senso akhirnya menutup perjuangan Melody bersama Lila, hingga mereka pun bisa pergi dari kota Harlow menggunakan mobil canggih milik Dante. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Lila tidak bisa berbuat banyak saat tengkorak sang kakak terpisah dari bodinya. Ia pun cuma bisa histeris sembari dibawa pulang oleh autopilot pada mobil canggih. Singkat cerita, si Leatherface pergi ke rumah keluarga aslinya yang masih berada di daerah Texas. Jadi kalau pengen lanjut ceritanya komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Earthclipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back.